Kalau saya kaji dan saya perdalami ilmu hakikat makrifat, nah di sini berarti kalau orang sudah mencapai ilmu makrifat, apakah ruh ini tugasnya untuk menunggu dan menunggu perintahnya? Ya, sekedar itu aja Gus, mohon penjelasannya. Apa tugas yang dilakukan oleh ruhaniyah ini? Ketika saat ruhaniyah kita sudah masuk di dalam bahrut tauhid, apa yang harus dilakukan? Apakah menunggu dan menunggu atas perintahnya? Satu sisi benar Pak, benar. Satu sisi benar, kita menunggu dari Sang Yang Tunggal itu memperjalankan jenengan. Memperjalankan maksudnya ruhaniyah ini. Satu sisi memang seperti itu. Satu sisi yang lain, di situ ada kata perintah fa'buduh. Wa qala aidan fa'budun. La ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, ajaklah dia untuk hanya menyembah pada aku. Jangan suruh untuk menyembah namaku Allah. Jangan suruh untuk menyembah zatku alladzi, tapi suruhlah aja untuk menyembahku. Niki tingkat tauhid yang paling puncak. Berarti satu sisi urusan sampai kepada Allah dalam kemakrifatan atau tidak, itu urusannya Allah yang memperjalankan. Yang penting wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Satu sisi. Satu sisi yang lain, kita tetap berpegang teguh dengan tali Allah. Berarti bagaimana? Sudah cukup bagi kita untuk menjalankan perintah apa yang telah diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, yaitu berzikir sampai kapanpun. Urusan kapan ketemu, hari keberapa ketemu, dan ketemunya di kala kondisi apapun, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Berarti benar kita menunggu dan menunggu. Hati dua, benar kita menunggu dan menunggu atas Allah memperjalankan. Yang kedua, satu sisi kita harus tetap menjaga tali Allah itu dengan bentuk selalu rohaniyah kita berpegang teguh dengan zikir sirul asrar. Nggih. Ada lagi? Ibunya mungkin? Nggih, Bapak yang lainnya monggo. Niki alternatifnya bagaimana ya? Minta solusi sing ahli IT. Gimana sekiranya yang telepon itu bisa connect terus gak nek diserondol gak iso nyerondol gitu loh maksudnya. Contoh monggo kalau terima di luar. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dari mana? Dari Riau. Dari Riau, Dari Riau, nggih. Mau bertanya, Gus. Nggih, monggo. Apa bedanya rasa dengan hidup? Karena kalau tidak ada hidup tidak bisa merasakan, Gus. Betul ini, Gus. Apa bedanya rasa dengan hidup? Oke, Bapak. Terus
Halo Bapak. Wes bablas angine. Bedanya rasa dengan hidup. Oh nggih. Nggih pun paham. Kalau tidak ada hidup tentu tidak bisa merasakan, Gus. Oh iya nggih. Sampun Bapak. Pripun penjelasan itu? Inggih, waalaikumsalam. Tak tutup langsung. Bagaimana perbedaan antara rasa dengan hidup? Sebab jikalau tidak ada hidup, gak mungkin ada rasa. Wis. Secara lugat rasa adalah iman, Bapak. Munculnya iman itu karena kita melihat sesuatu, dan iman ini ada dua. Ada iman yang nurul iman yang katanya, ada hakul iman, iman yang sudah tidak katanya. Kita beriman kepada Allah, amantu billah, jari sopo, kata siapa? Kata si A. Si A memberikan satu kabar bahwasanya Tuhanku iku Allah. Dasarnya si A dari Al-Quran. Oke, iman ini masih iman sebatas nama, karena belum bertemu yang memiliki nama. Siapapun yang kenal nama belum tahu wujudnya nama pasti akan ketipu. Siapapun tidak akan pernah tahu yang memiliki nama. Contoh, saya kenal kepada panjenengan di Riau namanya Cak Dul. Oke, nama. Tapi saya belum pernah ketemu Cak Dul. Suatu saat saya ke Riau, di Masjid Jamek, sholat berdampingan dengan saya namanya Cak Dul itu. Gak mungkin imanku itu akan mengatakan ini yang Cak Dul itu. Gak mungkin. Inilah yang kuanggap ruhaniyah tidak akan pernah tahu kalau Allah itu ada di dirinya. Gak pernah tahu, karena belum sampai kenal bertemu terhadap wujudnya Allah. Wujudnya Allah, bersaksi sampai berapa asyhadu alla ilaha illallah, tetap iku masih bahasa lesan, bahasa ruhaniyah, tidak bisa dikatakan benar Bapak Ibu, mohon maaf. Terus suatu saat saya juga bertemu kepada Cak Dul di pantai. Depan saya Cak Dul, Cak Dul malah ngasih saya rokok. Saya nggak bisa menyana kalau ini Cak Dul, nggak bisa. Kecuali sebelumnya itu saya sudah bertemu Cak Dul yang sebenarnya dan mengatakan aku iki Allah, aku iki Cak Dul. Kalau kita belum sampai tauhid la ilaha illa ana, sampai metenteng udun niku sampai abu, ora iso jebol. Artinya kita sampai kapanpun kalau tauhid kita belum sampai la ilaha illa ana, nggak akan bisa dikatakan sampai pada Allah. Tahu nggak bisa, nggak bisa. Otomatis akan muncul aku iki Cak Dul misalnya. Kalau saya betul-betul mendatangi rumahnya Cak Dul dan bertemu Cak Dul dan perkenalan, ya bener aku iki Cak Dul, baru nanti suatu saat aku ketemu lagi terhadap Cak Dul ini sudah tidak pangkling, artinya tidak tertipu, ya tak? Allah menyatakan dirinya di dalam kondisi sikon apapun. Berhubung panjenengan sudah pernah bertemu Allah, sudah dikenalkan Allah, ini loh Allah dan inilah yang sebenar-benarnya Allah Al-Haq, jenengan sudah bertemu, otomatis menghadapi kondisi apapun, baik di masjid ataupun di lokalisasi, tetap mengatakan iku Allah.
wis gak pangkling san. Gak pangkling. Apa bahasa Indonesia gak pangkling? Tidak apa? Tidak tertipu. Gak ketipu sudah. Walaupun di belakang kamu sepeda kamu ditobruk sepeda di belakang beruak sampah rusak, kamu menoleh, oh Allah nubruk. Udah nggak tukaran, yang sana minta maaf, pasti Anda juga memberikan maaf. Umpama diomongno bukan jenengan sing nubruk Gusti, lah penak ta. Ibu yang ngono, dikasih belanja suami berapapun nggak mungkin jenengan iki ngamuk-ngamuk. Oh Gusti Allah belanjani. Podo ibu bendina ngeramut Pak kasih makan, bikin makan apapun. Bapak juga begitu. Krono ibu tadi itu memberikan apa wedang kopi keliru ya. Gak ngomong masa diombe. Asin ditakoki ambek Bu Pak, ngopo kok sampean ngiyir-ngiyir? Mboten. Estu nggih, enak Dik, asin kremiku ceke mati. Lah kan ngono kan ya iso ta. Nah, ibu yang mboten kamu yo sepuro, akhirnya nggih, mboten enten persoalan. Pun jadi apa tadi pertanyaannya itu? Perbedaan antara rasa dengan hidup. Oke. Bapak Ibu, kita akan sampai pada Allah memang prosesnya lewat rasa, lewat iman. Imannya ruh yang kenceng, ya. Iman ruh yang kenceng, iman ruh yang di mana? Iman ruh yang ada di hakikat, bukan di syariat. Imannya di syariat kita diimankan terhadap selain Allah. Iman di hakikat kita hanya diimankan hanya pada Allah. Akhirnya ruhaniyah muncul rasa, muncul iman hanya pada Allah. Kalau itu sudah dibangun, dipraktekkan kita setiap hari, maka bertemulah yang disebut hidup itu. Kalau sudah pada hidup, maka antara iman, antara rasa dengan hidup sudah tidak ada bedanya. Iman ya rasa ya hidup, hidup ya hidup ya rasa. Tapi sebutan rasa dan hidup sudah tidak ada. Loh, maksudnya seperti itu. Sehingga ketika mengatakan rasa sama, mengatakan hidup juga sama. Rasa itu kan bawaan kita untuk bisa sampai pada Allah toh. Tapi kalau sudah pada Allah, mana rasanya? Tidak ada. Sehingga saya tarik kesimpulan, rasa dengan iman la farqa bainahuma. Bagaimana sudah tidak ada bedanya? Sudah tidak ada nama rasa, sudah tidak ada nama hidup. Yang ada nama kui, yoiku cah, yo itu udah nggak bisa kita ucapkan, nggak bisa kita lafadzkan, nggak bisa kita namakan. Karena itulah Al-Quran mengatakan laisa kamislihi syai'un. Nggih. Kok ya pasti mang gak ono sing nyerondol. Ya penak ngeten nggih, mungkin sebagai saran mawon, jikalau ada yang sudah masuk, tolong Bapak yang ada di luar jangan telepon dulu. Biar gak terputus ngoten. Nggih. Assalamualaikum. Iya Bapak, dari mana ini? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sesuatu Kok nggeremeng-geremeng ini ya? dalam hukum sholat Dindi. itu yang nomor 6 Iki sinyal nggih.
yang nomor itu Bapak nggak jelas Bapak. munajat. Geremeng Pak, seperti orang bisu. Yang berarti berjumpa lagi berkat berikan. Intinya berdoa dengan Allah SWT. Pihak yang tujuh itu takbir. Apa artinya menentukan? Pak mohon maaf, sinyalnya mungkin kurang bagus mungkin nggih. Suara jenengan di sini bindeng Pak. Ngapunten ingkang kuwadah. Mungkin bisa diulangi lagi Bapak. Nggih, halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Alhamdulillah. Nggih. Iya, halo. Halo Pak, monggo. Napa sing ditakokke? Ya, Yang ditanyakan. kalau orang bermakrifat itu yang udah tingkatan hanya bisa melihat cahaya yang dimaksud cahaya ini cahaya Tuhan, cahaya malaikat, karena malaikat itu terbuat di cahaya begitu. Terima kasih Gus. Bawa apa mang? Oh ngaten. Nggih. Mungkin Bapak itu tadi yang bertanya, kalau orang sudah makrifat itu apakah bisa melihat cahaya malaikat? Ngeten. Pun. Ngeten Pak ya. Orang yang bersuluk sisalik ketika suluk nuju wusul Allah itu bisa jadi Allah membonuskan di makom mukasyafah. Ketika dibonuskan makom mukasyafah, sekalipun jenengan sudah duduk di musyahadah, bisa. Akhirnya dimasukkanlah panjenengan di jalur alam alam malakut. Bisa Pak. Mana Allah tidak bisa? Semuanya Allah bisa. Cuman ketika saat jenengan sudah di musyahadah, itu tidak akan pernah terpengaruh dengan cahaya-cahaya yang menggiurkan itu, ndak. Sama Bapak, ketika kita ada di sudah makrifat pada Allah, ketika di alam mukhadharah ini dikasihlah Anda kekayaan yang bergelimpangan, dihadapkanlah kau jabatan presiden, notok wis, diberikanlah kau istri yang cantik-cantik, bahkan jumlahnya seperti Nabi Sulaiman 100. Kadang aku mikir gilire piye 100 iku no. Pun adanya mewahnya duniawiyah ini tidak menjadikan terprovokasi atau terpengaruh ruhaniyah mereka yang sudah di musyahadah. Iku bonus. Bisa jadi Pak, tapi semuanya tidak harus begitu. Allah berikan terkadang terhadap ahli syuhud itu Allah tidak berikan mukasyafah, Allah tidak berikan kemudahan di dalam alam mukasyafah. Bisa jadi tidak seperti itu. Sebab kalau dilihat dari Al-Quran, ala inna awliya Allah, cirinya kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ruhaniyahnya itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa takut. Karena apa? Karena semuanya dia itu sudah ngerti, yang melakukan aku Allah, yang melakukan semuanya Allah. Udah, dia tidak ada penuh khawatir. Besok Bu,
anak-anakku nggak ada yang dimakan, nggak khawatir, karena dia sudah tahu semua yang mengatur adalah Allah. Pasti bapak percaya gak percaya, jikalau ruhaniyah sampai duduk di sini besok pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Allah sudah mendesain semuanya itu. Itulah kekasih Allah. Itulah kekasih Allah. Jadi bapak di situ sudah jelas ya dah. Semua apa yang ditampilkan oleh Allah, baik itu yang mewah, beliau tidak akan terpengaruh. Yang terpengaruh adalah kita yang belum sampai ke musyahadah, itu disebut sebagai ahli hijab, pasti terpengaruh. Laksana begini Pak, ada kolam luasnya 1 hektar, dalamnya 50 meter. Coba ada 2 orang, si A si B, masukkan di situ di tengah-tengah, cemplungkan. Ya, yang si A bisa berenang, yang si B tidak. Mana yang mati? Mana yang tenggelam? Si B. Dia semakin kayal-kayal, tidak semakin ke atas, semakin. Yang si A gak usah kayal-kayal, tangannya kedawe-dawe gini, dia akan selamat. 50 meter. Jadi walaupun jeronya, apa jeronya itu, dalamnya, maklum ya SD gak lulus ya, dalamnya walaupun 50 meter tidak akan terpengaruh bagi mereka yang bisa berenang. Sekalipun 2 meter bagi yang tidak bisa berenang, saya pastikan tenggelam. Saya pastikan. Ayo di sini siapa yang tidak bisa ngelangi, akan tangan masuk di sungai itu yang dalamnya 2 meter, saya pastikan kau tenggelam, bongko kau. Iya, artinya duniawiyah ini yang diberikan Allah terhadap kita, dititipkan terhadap kita, mana yang tidak terpengaruh hatinya pada Allah? Mereka yang ahli suhud, ahli hijab, kita golongan ahli hijab pasti terpengaruh. Begitu Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Budi, silakan. Moga niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Gus Pak Jaya saking Medion. Nggih, monggo napa sing ditangkletke Pak? Badhe nderek tangklet. Wonten donya menika wonten kiblat sekawan 5 pancer. Lateng datang menungsane wonten sedulur papat 5 panter niku hakikate kados pundi Gus? Ngoten nggih. Ingkang nomor kalih sing nyuwun kalih sing den suwun iku sapa? Oh, disrondol teko mburi. Nggih. Nggih Pak Budi. Pun kula paham pitakon sampean wis tutup plek. Hakikatnya dulur papat 5 pancer niku yang mana Pak? Wis tak uraine mulai awal. Di dalam diri ruhaniyah kita itu ada sifat 2, sifat basariyah dan basiroh. Di dalam sifat basariyah itu ada 2 dulur kita, nafsu. Oke, halo wis bae, mesti sana tak cateti. Assalamualaikum Pak, ngelik ning dia mean. Dari siapa dan dari mana? Nggih. Halo. Dari mana dan dengan siapa? Dimatikan. Ya wis. Udah. Bapak Ibu, kita lanjut. Saudara kita nafsiyah dan amaroh itu Allah katakan inna nafsah la amaratum bisu, mesti ngejak elek.
minta mengajak ruhaniyah untuk melalaikan Allah, untuk melalaikan Allah dengan cara mereka melalaikan ruhaniyah terhadap Allah. Pinter nafsu itu menghidangkan kesenangan dunia pada diri roh tersebut. Lah, barang siapa yang terkuasai oleh dulur dua tadi, itu pasti ruhaniyah kita selalu lalai pada Allah dan tidak bisa kembali kepada Allah. Allah gambarkan dua saudara kita ini, ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka itu seperti hayawan, bahkan lebih buas, lebih kejam dari hayawan, bukan miliknya dimakan. Seperti halnya Raja Kaya kita lepas di sawah, makanan tanduran atau tumbuh-tumbuhan milik siapapun nggak mau tahu. Yang penting wetenge warek, yang penting perutnya kenyang. Sama dengan kita tahu itu adalah haknya masyarakat. Kita sebagai pemimpin, kita tahu kok itu nggak boleh, tapi mengapa itu kita lakukan? Karena apa? Karena ruhaniyah kita terkuasai oleh dulur dua tadi. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Apalagi tiap hari diuber-uber Bang Titil, wes bingung. Di dalam rumah gak nyaman, diparani. Kita akan kepingin minggat. Nah, kita yang telah korupsi nggak bisa tenang Pak, nggak bisa. Kita tahu itu bukan milik kita, tapi mengapa tetap kita lakukan? Karena dorongan sifat basariyah di dalam diri kita, dikarenakan nyonya pingin mobil baru, anak pingin sepeda Harrison, apa? Mugi niku lho. Wis, wong diancam ya Pak, aku ambil anakku. Ayo nggak ditukokno, nggak dibelikan, minggat aku. Wis. Akhirnya pergaulan di luar menganiaya terhadap anaknya orang lain lah, pusing toh. Wis, itu bukan hak kita. Gaji kita ada sendiri, tapi di luar gaji kita manipulasi. Mengapa kita berani seperti itu? Karena memang ruhaniyah kita itu terkuasai oleh sifat basariyah. Udah, ini mestinya harus kita jinakkan, dan inilah yang dikhawatirkan Rasulullah pada sebelum Rasulullah itu ajenge wafat. Beliau itu berpesan terhadap umatnya, umatku besok akan menghadapi satu peperangan yang lebih besar, yaitu merangi hawa nafsu. Udah, akhirnya dikasihlah ajaran dinul haq itu. Tapi nyatanya apa? Banyak umat yang tidak mau menerima. Udah, satu. Dua, di dalam diri kita ruhaniyah dibekali Allah sifat namanya sifat basiroh. Saudara kita juga ada dua. Siapa itu? Lawamah dengan mutmainnah. Illa ma rohima rabbi. Tadi nafsu itu selalu cenderung ngajak kejelekan, kecuali illa ma rohima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati. Jadi maiku terserah sampai maknani dari sisi apa, terserah. Yang jelas ruhaniyah ini tatkala yang dimaksud, yang dirahmati ini prosesnya dari nafsu luru lawamah dan mutmainnah ini sudah Anda gugah, sudah Anda kasih makan, yaitu dinul haq. Akhirnya mengajak ruh, ya, lawamah dengan mutmainnah mengajak ruh untuk memerangi sifat basiroh. Sifat basiroh akhirnya melemah,
yang kuat adalah basariyah melemah, akhirnya basiroh ini kuat, akhirnya bisa roh itu kembali kepada Allah. Intinya sifat basiroh ini mengajak ruhaniyah lekas kembali pada Allah. Itulah yang disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bapak Ibu, lah pancere pundi? Pancere itu adalah hidup yang tadinya disebut ruh. Paham ya? Yang mengapa disebut ruh? Karena belum bisa kembali. Kalau sudah bisa kembali, ruhnya hilang, akhirnya disebut hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua yang ditanyakan tadi, apa yang kedua itu yang ditanyakan? Aku lupa. Bagaimana caranya? Bentar Pak, yang telepon gak apa-apa, sampean jangan bilang dulu, tak terus nih. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana caranya untuk melemahkan sifat basariyah? Kembali lagi, jenengan harus menyibukkan sifat basiroh itu berzikir. Ruhaniyah suruh untuk berzikir setiap saat dan waktu. Yang inti daripada zikir adalah untuk menyadarkan bahwasanya semua apapun itu yang berperan hanyalah Allah. Bagaimana caranya ruhaniyah itu? Mengimani selain Allah itu sudah tidak ada. Titik niku intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, mohon penjelasannya terkait dengan kasaf. Ada dua kasaf maknawi dan syu'ari kalau nggak salah. Pengalaman awal yang pernah saya rasakan, mungkin sudah sekian lama, 97 atau 98-an, yang saya rasakan diri ini ada tapi kayak nggak tiada. Tapi di situ asbab yang awal saya lakukan habis atau setelah memberikan santunan kepada anak yatim. Pertanyaan saya, apakah asbab itu bagian dari wasilah atau cara atau tangga kita untuk mencapai kasab maknawi itu? Dan yang kedua, pertanyaan kedua, terkait dengan awal itu yang syu'ari itu seolah-olah melihat jasad kita, roh kita lepas. Itu mungkin perkiraan kami adalah syu'ari, sehingga mohon penjelasan dari Gus perbedaan kasab tersebut. Dan yang kedua, apakah menyantuni yatim piatu itu bagian tangga atau cara untuk mendapatkan ma'rifat billah? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlakunya hukum sebab musabab itu ada di makom muhadoroh dan makom mukasyafah. Kalau di makom musyahadah itu sudah tidak ada hukum berlakunya sebab musabab. Mengapa? Apa dasarnya mengatakan keterjadinya sesuatu itu ada kaitannya dengan sebab musabab? Karena akal. Aku basah karena kena air. Akal menerima sebab akibat. Itu terjadi pada golongan kita, baik yang ada di muhadharah maupun di mukasyafah. Itu terjadi. Lah, sekarang ketika saat di alam atau makom mukasyafah, di situ ada dua kasab, kasab suwari dan kasab maknawi. Cirinya itu
manakala kita dimasukkan di dalam kasab suwari, di situ kita masih membelakangi Allah, kita masih menguatkan hukum sebab musabab. Artinya ainul basiroh kita masih memandang selain Allah. Tetapi bila mana kasab maknawi, beda lagi, sebaliknya. Kita mendahulukan pandangan ruhaniyah kita beriman pada Allah, sekalipun secara jasmani itu ada sebab musabab. Contoh, di dalam maqam mukhadharah kita menyantuni anak yatim. Di situ di dalam hukum syariat sudah dijelaskan. Salah satu di antara amaliyah yang disenangi Allah dan ditekankan oleh Rasulullah adalah menyantuni anak yatim. Di situ ada akibatnya, sebabnya kita secara zahiriyah menyantuni, akibatnya apa? Diterangkan, kau akan dapat maghfirah dari Allah, pengampunan dari Allah. Bahasa syariat. Tapi manakala kita didudukkan di maknawi, kita tidak melihat secara fisik sebab musabab itu. Kita sibuk ruhaniyah ini mendahulukan Allahnya. Kalau mendahulukan Allahnya, Allah memberikan satu maghfirah atau memberikan satu hadiah yang miturut hukum hakikat itu dibenarkan, bukan perkaranya karena kita menyantuni anak yatim. Karena kita ruhaniyah melihat Allahnya. Sebab Allah berkehendak itu bukan karena sebab dari kita, ndak. Iki pandangan hakikiyahnya. Karena ruhaniyah kita memandang Allahnya. Kalau kita memandang selain Allahnya, pasti kita akan mengaitkan sebabnya. Munculnya akibat karena sebabnya. Ingat, Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makalah di dalam kitab Hikam, Allah memberikan sesuatu terhadap kita itu enggak ada kaitannya dengan permintaan kita, enggak ada kaitannya. Kalau memandang Allahnya, tetapi kalau kita memandang makhluknya, pasti ada sebab musabab. Kita diberikan Allah karena kita meminta pada Allah dengan dasar ud'uni astajib lakum. Kalau pada hakikatnya manakala Allah memberikan karena kita minta, berarti Allah terbatas. Allah terbatas. Allah bisa dibatasi oleh sesuatu. Misalkan gini, Pak Nyun Sewu, Anda kalau bukan keturunan Nabi nggak bisa jadi kekasih Allah. Kalau Anda tidak keturunan wali, nggak mungkin menjadi wali. Sejak kapan kau menuduh Allah membatasi? Padahal satu sisi Allah katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sejak kapan kau membatasi terhadap Allah? Dalam hal Allah berkehendak, Allah akan berkehendak terhadap siapapun yang dikehendaki untuk bisa menjadi kekasihnya. Allah tidak melihat nasab, Allah tidak melihat keturunan, enggak. Kalau Allah kita tuduh menghendaki pada hambanya untuk bisa sampai padanya itu karena nasab atau keturunan, maka secara langsung atau tidak langsung kita telah menuduh
dan membatasi Allah. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi, saya cuman menasehati yang merasa dirinya keturunan Nabi ya, yang katanya dzurriyyah Nabi, dzurriyyah Rasul. Anda saya nasihati, jikalau kau mau alhamdulillah, jikalau enggak mau enggak ada masalah. Jangan merasa sok karena aku keturunan Rasulullah. Akhirnya ruhaniyahmu itu menjadi takabur di mata Allah. Jangan. Bentuk takaburnya kita terhadap Allah adalah yang muncul dalam ruhaniyah kita adalah sifat basariyah, bukan sifat basirah. Keakuan kita, merasa keakuan kita yang bisa segala-galanya. Akhirnya kita merasa diri kita lebih mulia daripada yang lain. Ingat, Anda terjebak di dalam kepentingan nafsu. Ya, aku keturunan kiai sing terkenal tersohor, keturunan wali sing tersohor. Saya tidak turunane wali songo misali, ya toh. Jangan, sungguh jangan. Apalagi itu kau ikrarkan di depan manusia lain. Jangan, nanti akan muncul mudah takabur dalam hati. Ingat, mengapa satu malaikat itu tadi disebut Allah sebagai iblis? Karena merasa lebih benar, lebih baik daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Adam kau ciptakan dari tanah liat, sedangkan aku kau ciptakan dari api. Lebih baik mana? Tolong jangan ini merasuk di dalam hati kita, karena kita merasa ilmu kitab lebih pandai, ilmu Quran lebih fasih, ilmu hadis lebih banyak referensinya. Jangan bos, jangan. Saya nasihati, lepaskan keakuanmu dalam hal alim, segala hal ilmu, lepasan. Kalau kau tidak bisa melepas sifat basariyah hal seperti ini, mohon maaf, kita akan tergolong orang yang buta mata hati kita pada Allah, dan yang pasti tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah. Jadi Bapak, maknawi itu yang mendahulukan ruhaniyah melihat Allah, yang suwari sebaliknya mengakhirkan melihat Allah, justru sangat tidak mungkin akan mengatakan melihat Allahnya, karena kita buta. Pasti kita akan mengatakan semuanya itu karena sebab musabab kita melihat makhluknya. Jadi mana yang harus kita duduki? Kalau panjenengan semuanya itu memilih yang terbaik, ada 4 pilihan. Pertama, menjaga tali sesama manusia, hablum minannas, yang sudah diatur di dalam hukum syariat. Yang kedua, menjaga tali langsung terhadap Allah, hablum minallah, yang telah diajarkan di dalam hukum hakikat makrifat. Yang ketiga, Anda menjaga salah satu di antaranya. Yang keempat, tidak menjaga sama sekali, milih yang mana terserah. Sekarang pengertian daripada menjaga tali hablum minannas
kita mementingkan hubungan terhadap sesama, berarti kita patuh jasmani ini dengan hukum syariah. Mana larangan ditinggalkan, mana perintah dijalankan. Yang kedua, mana yang disebut hablum minallah. Hablum minallah adalah hubungan langsung ruhmu tanpa pelantaran, tanpa wasilah, langsung terhadap Allah dengan bentuk menjaga zikir sirul asrar. Udah, kau pilih yang mana? Di dalam surah An-Nisa tadi saya katakan, kalau nggak salah 36, kalau nggak salah ya, di situ Allah katakan yang didahulukan adalah hablum minallah wa'budullaha, sembahlah Allah terus menerus di dalam 50 waktu, dimasukkan 24 jam. Setelah itu Anda harus menjaga tali Allah. Berarti melihat di sini tidak salah W.R. Supratman mengatakan bangunlah jiwamu, bangunlah badanmu. Jiwa dulu, berarti tali pada Allah. Apakah Anda menjaga kedua tali ini ataukah salah satu daripada tali ini? Terserah Anda. Jikalau kau menjaga tali hablum minanas saja, oke, jangan terima ajaran dinul haq ini. Bila mana kau menjaga tali Allah saja, hablum minanas di dunia ini Anda jaga, berarti Anda tidak melakukan hukum syariat di dalam agama Islam. Wes mbo sampai sing piye, itu hak pilih Anda sendiri. Ada yang ketiga memilih kedua-duanya dijaga. Yang keempat tidak memilih kedua-duanya alias tidak dijaga. Coro Anda jasad iki rusak, apalagi rohaniyah lebih rusak, itu terserah Anda. Jadi biye monggo, kalau kita mengacu wasilun sistemnya Rasulullah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Udah, jagalah tali hablum minannas, juga menjaga tali hablum minallah, miturut kadar kemampuan dalam dirimu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, manusia hidup di dunia ini semuanya kalau lapar makan, kalau haus minum dan lain sebagainya. Sedangkan roh yang ada di surga itu apakah juga makan dan minum? Karena roh yang ada di surga itu kan hanya rohnya saja, jasadnya tidak ada. Apakah roh tersebut juga makan dan minum seperti manusia hidup di dunia ini atau tidak? Karena di surga itu tidak ada warung jual makanan. Demikian Gus, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang menjadikan tanda petik yang kami terima, yang perlu kami pertanyakan begini Pak. Sesuai dengan Al-Quran, di situ kan Allah mengatakan ketika di dunia ini manusia akan dimatikan, ya, dirutut. Setelah mati nanti akan dibangkitkan. Orientasi kita itu kan jasad Pak selama ini, ya, jasad. Orientasi kita adalah jasad. Keterangan secara muhakamah memang jasad, ya, jasad di situ. Ketika
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika sudah dibangkitkan, maka seluruh manusia ini akan digiring ke satu tempat yang disebut padang mahsyar. Di situ menunggu hari-hari penghisapan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. Setelah dihisab, maka manusia itu satu persatu disuruh nguat siratal mustaqim. Lah gitu nggih. Siapa yang berat timbangannya jelek, dia akan jatuh ke neraka. Siapa yang timbangannya berat kebaikan, dia masuk ke surga. Ketika saat itu kita akan diterangkan sak jasate. Lah ngoten nggih? Sak jasate. Berarti ketika masuk surga sak jasate, ketika masuk neraka sak jasate. Pertanyaannya, betulkah sak jasate? Lah gitu toh? Kalau sak jasate berarti nggih arep kopi. Nggih toh ya? Tadi dikatakan Bapak di sana tidak ada warung kopi, tidak ada orang jualan nasi, karena ruh itu tidak makan perkara apa yang dimakan jasad. Kabeh iku lho jari, nggih mboten? Lah jari itu badi-badi. Wis akhirnya banyak khilaf. Wis lumrah, sudah umum gitu itu. Wis yang benar bagaimana? Udah tak terangkan. Kita manusia Allah ciptakan pertama dari unsur jasmani, dua unsur rohani. Makanannya juga beda-beda. Apa makanan jasmani? Ini diterangkan di dalam hukum syariat. Kami sebut sebagai hablum minan nas. Mungkin dibuka di dalam surah An-Nisa, ya, surat yang keempat kalau nggak salah, ayat berapa tadi malam itu? 36 opo? Tadi malam saya bahas di Gresik itu. Di situ tentang masalah hablum minan nas dan hablum minallah. Allah katakan jasmani itu Allah ciptakan kita dari tanah, nanti kembali ke tanah. Allah ciptakan ruhaniyah kita dari unsur Allah itu sendiri, nanti akan kembali pada Allah. Sehingga dengan bahasa wanafahtu, dan kutiupkan ruhku. Niki khilaf Pak ya, khilaf. Ada yang mengatakan wanafahtu itu memakai makna maksud kholaktu, kuciptakan. Ini sudut pandang ajalah yang berbeda. Akhirnya mengatakan ruh itu makhluk. Kalau memakai wanafahtu, kutiupkan ruhku, ya tak? Padahal Allah itu bila ruhin, berarti unsur dari Allah. Nek unsur dari Allah berarti nanti kembalinya kepada Allah. Seperti halnya saya membuat meja ini Pak, ada yang berpendapat tidak dari unsur saya. Meja dari kayu, apakah ada kayu saya? Paku, ada paku diri saya? Lem, ada lem dari saya? Udah. Ada yang berpendapat wanafahtu itu dimaknani kholaktu, aku menciptakan. Wis bener, nggak ada unsur dari saya. Tetapi ada yang dilupakan.
Unsur dari saya menciptakan meja apa? Ilmu. Ya. Apa mungkin kalau tidak ada ilmu dari saya, meja ini berbentuk apa ini? Kotak ini? Nggak mungkin. Ilmu saya mengatakan aku memakai meja ini bentuknya seperti ini, L. Ilmu saya mengatakan ide persegi panjang aja. Lah itu kan unsurnya dari saya, yaitu ilmu. Bapak Ibu, kadang kita tidak terasa sesungguhnya ruh itu, saya katakan unsurnya dari Allah. Anda akan mengakui ini kalau Anda sudah kembali kepada Allah. Kalau Anda belum bisa kembali kepada Allah, maka tidak bisa. Anda tetap disebut makhluk. Makanya Allahu huwa bila ruhin. Allah itu tanpa ruh. Tapi mengapa ayatnya mengatakan wa nafakhtu, dan kutiupkan ruhku? Wis. Sebetulnya keduanya itu enggak salah, Pak. Cuman benang merahnya itu adalah tatkala Anda belum sampai kembali kepada Allah dalam kemakrifatan, tetap yang berlaku adalah khalaqtu, karena masih makhluk. Tetapi manakala ruhaniyah ini sudah sampai pada Allah, maka khalaqtu sudah tidak kanggu, karena makhluk sudah tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Baru oh iya, udah. Pertanyaannya, apakah yang dimakan oleh ruh saat di surga itu sebab di sana nggak ada warung nasi? Bapak, jasad di dunia ini masih diberikan Allah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak menyekutukan Allah. Tentunya kembali kepada ruh dulu, sebab ruh adalah sebagai komando jasad ini yang dititipkan terhadap ruh. Apa makanannya ruh dan apa makanannya jasad jelas berbeda. Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalat wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Mohon maaf, panganane ruh, tugase ruh hanya satu. Wa ma umiru, dan tidak diperintah kau semuanya ruh illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah pada Allah, hanya makrifat pada Allah. Urusan jasmaniyah, aktivitas apapun silahkan, yang penting ruhaniyah itu hanyalah menyembah. Terus makanannya ruh itu apa? Itulah yang kami sebut sebagai dengan ma'ul hayah, air kehidupan. Mana yang dimaksud air kehidupan adalah takwa, terdiri dari ilmu, amal, dan istiqomah. Tatkala makanannya ruh itu terpenuhi, ruh itu bakal menjadi ruh yang kuat, dan akhirnya ruh itu tidak akan pernah kalah melawan hawa nafsu di dalam mujahadatun nafsi, di dalam memerangi hawa nafsu. Di sini Pak, makanannya ruh itu seperti ini. Apa ada warungnya? Itu ada warungnya Ponpes Jaya Baru. Nah, di situ iki warungnya gak didol pisan.
malah diwenehke, dihadiahke dening Allah. Oleh karena harganya terlalu mahal dan kita tidak bisa membayar, maka Allah hadiahkan, itulah maul hayahnya dihadiahkan. Perjalanannya saja walaupun jauh ada di negeri Cina, wajib kita datang, wajib kita datang. Bapak Ibu, ini di dunia, terus apakah di akhirat juga begitu ruhaniyahnya? Ya. Kalau di dunia Anda sudah mendapatkan makanan ruh dan ruh bisa kembali kepada Allah, maka tidak ada bedanya dunia dan akhirat. Dunia miturut pandangan umum, tapi iku sudah menjadi akhiratmu. Makanya mengapa kanjeng Nabi dawuh ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia miturut pandangan umum itu sebagai tempat akhiratmu, sehingga dikatakan tanaman akhirat. Inilah bekal akhirat. Jadi kau tidak usah pusing-pusing golei akhirat, karena akhirat sudah Anda masuki mulai sekarang ini. Terus pertanyaan berikutnya tadi, apakah besok itu jasad itu juga masuk di dalam akhirat? Sing surga nang surga, sing dunya sing nang neraka nang neraka. Sekarang saya jawab sederhana, di dunia ini yang masuk dalam akhirat itu ruh apa jasad? Ruh apa jasad? Ruh, betul. Yang masuk di dalam alam akhirat adalah ruhin fakot. Apakah dia akan merasakan siksa? Iya. Kalau di neraka, contohnya apa? Nah, ketika pacarmu selingkuh, panas enggak? Berarti panas hatimu, panas ruhmu, hakikatnya kau masuk lah. Ayo teruskan seperti itu, lama-lama jasadmu rusak, sumpek mikir dan lain sebagainya, kuwi mangan yo gak enak, akhirnya vitamin kurang, jadi kewuruh, penyakit do teko. Coba kalau ruhaniyahmu masuk akhirat di surga, guyang guyu kuwi, digoda anak, digoda istri, digoda kerjaan, digoda apapun, karena hatimu, ruhaniyahmu itu selalu memandang Allahnya. Apa yang terjadi? Menter, bahasa Indonesia menter ya Pak, kuat. Itulah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah wadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang damai, anteng dan lain sebagainya. Itu Pak, mengapa dia dikatakan jiwa yang damai? Karena mau kembali dan bertemu Allah. Bisanya bertemu Allah radiyatan mardiyah. Radiyatan iki jenengan iku ikhlas, ridho, dijadikan orang yang sugih atau kaya atau miskin, ridho, diapa-apakan, ridho. Iya, saya ditaruh di luar Indonesia, ridho,
ditaruh pekerjaan saya di Indonesia, ridho. Lah ridho nih ati, ikhlasnya ruh ini bisa ikhlas manakala melihat Allah. Udah wis titik wonten mriku. Lah terus kepingin mangan, kalau wong dodol nasi, ya bener ya wan, jenengan sanjang, sebab di sana tidak ada warung. Ya bener, sindiran tapi mengenai. Tapi tetap ketika di dunia jasad kita tetap seperti itu. Oleh sebab itu sebagai motivasi saja, apapun kondisi jasmani dunia, upayakan ruh tetap berdomisili di akhirat. Nggih.